Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Allahumma salli wa sallim wa barik زد alaihi وشرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضى الله تبارك وتعالى عن ذوي البقر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang rasanya belum punya wudu, wudu dulu. Udah punya wudu, wudu tuh. Mas Ayu udah wudu udah. Masih gelap-gelap juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautul a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin an-Naqsyabandi al-Imam Ahmad al-Ghazali syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Juraidi Al-Baghdadi Syekh Mu'arif Al-Karhi Syekh Sirri As-Saqati Syekh Habibi Al-Ajami Syekh Hasan Al-Basri Syekh Ja'far As-Sadiq Syekh Yusuf Al-Hamadani Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khadib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir ar-Rifai, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Borang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damanhuri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kalia Anget, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Syekhina wa maulana Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Zahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacanya berapa Ustaz? 5? 55. Bacanya mana? Udah ketemu semua bacanya? Bang Manta udah ketemu? Bang Judin udah? Beh, Kong, Bang Ridwan udah? Bang Yani mana Bang Yani? Hah? Udah jajan tidur? Bang Didi sama Bang Ahmad kagak diajak-ajak lagi? Kapok udah? Bang Heri ada Bang Heri? Hah? Nggak ada. Yang adanya Kuru ini mah. Bang Heri nggak ada. Bang Heri, Bang Heri ada Bang Heri? Ada Bang Heri. Mas Wahyu ada Bang Wahyu. Bang Udin ketemu Bang Udin. Bang Dika ada kitabnya. Bang Imam udah ketemu. Sadasir, Bang Tonah udah ketemu. Bang Rijal ketemu Bang Rijal. Ini siapa ini? Belakang Bang Abi siapa itu? Siapa? Hah? Siapa? Rahul. Rahul. Luar biasa. Rahul. Hah? Siapa namanya? Rahul. Rahul iya. Pacarnya Anjali. Ini pacarnya Anjali. Itu kalau titanya udah meninggal. Apaan Bang Andi? Ya, kita kan dulu sering nonton film Kucek-Kucek Kotahe gitu. Itu yang nggak pakai peci siapa namanya? Siapa? Celana. Celana. Kelana. Nana. Nana. Orang Nana ya. Dari mana ini, Bang? Dari mana? Hah? Dari Sepatan. Bang Hoir temennya? Oh. Anak muridnya Bang Heri ngajar posodan. Ya, selamat bergabung Bang, mudah-mudahan betah buat Bang Rahul sama Bang Nana. Lah Bang Rijal sendiri, Bang Amir nggak diajak? Hah? Nggak dulu. Lah, ngaji sih Aci kagak dulu, nggak dulu dah.
kayak bayar panci, nggak dulu bang gitu. Apa bang Ibu? Karena orang dulu kalau kerja panci gitu ya, begitu tukang panci datang nggak dulu bang gitu. Udah. Ada kitabnya. Bang Rahul ada kitab Bang Rahul. Kagak sesuai sama muka ya namanya. Canda bang, marah lagi. Namanya Rahul Gonzales, Rahul itu mah. Yang mana baca Ustaz? Oh, pasal baru itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Abi ada Bang Abi? Ada. Itu makam kemarin namanya Sultan Maulana Hasanuddin, bukan Maulana Yusuf ya. Maulana Yusuf mulu, Maulana Yusuf. Apa? Ya, Bang Imam sih saya dibawain korek habis. Adinda ada Adinda? Mana orangnya? Mana orangnya? Udah pipis sudah? Jangan bentar kita mulai ngaji diberhentiin. Berhenti dulu saya mau pipis gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah, sarabun yahsabuhu zam'anu ma'an. Itu ya judulnya. Fata morgana yang menurut orang-orang yang sedang kehausan merupakan air. Jadi kalau di padang pasir itu ada, karena saking panas cuacanya biasanya sampai menimbulkan fata morgana. Padahal pasir tapi kelihatannya kayak ada air, yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang lagi kehausan. Kita juga banyak yang begitu, mendapatkan fata morgana. Abang Heri? Ya Bang Heri. Bang Heri selama ini selalu melihat fata morgana. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Tuan Syekh radhiyallahu ta'ala anhu berkata, idza ra'aitad dunya fi yadai arbabiha wa abna'iha bizinatiha
wa abatiliha wa khida'iha atau wa khada'iha al-kadhibati wa masaidiha wa sumumihal qatilati ma'alini massa zahiriha wa dararati batiniha wa sur'ati ihlakiha wa qatalaha liman massaha wa qatliha liman massaha wa gtarra biha wa ghafala an dahiyatiha wa ghayyaraha bi ahliha wa naqada ahdaha fakun kaman ro'a insanan alal ghaiti bil barazi badiyatun sau'atihi faihatun raihatihi atau sau'atuhu boleh ya. Badiyatun sau'atuhu kita jadiin mubtada muakhar dari badiyatun. Faihatun raihatuhu fa innaka taguddu basaruka an sau'atihi wa tasuddu anfaka min raihatihi wa natnihi. Udah tuh, paham? Bang Dika, ada kitab Bang Dika? Ada. Lah, Bang Iwan kapan nyampainya itu? Udah lama. Ada kitabnya Bang Iwan? Ada Bang Dimas? Lah, ente saya tanya ada apa enggak jadi Bang Dimas lagi? Ada Bang Dimas. Apa ibu? Lu kayak ibu-ibu aja. Ibu udah paham guru, gurunya yang paham. Idza ra'aita dunya fi yadai arbabiha wa abnaiha. Apabila kamu melihat harta yang melimpah berada di genggaman orang-orang yang memilikinya dan yang mencintainya, bizinatiha dengan berbagai macam perhiasannya, keindahannya, wa abatiliha dan berbagai macam kepalsuan yang ada di dalamnya, wa khada'ihal kadhibati dan tipu dayanya yang penuh dengan kedustaan, wa masaidiha wa sumumihal qatilati, begitu juga dengan berbagai macam perangkapnya dan racun-racunnya yang sangat mematikan, ma'alini massa zahiriha, bersamaan dengan itu sangat halus tampilan zahirnya. Sabono baru nyampe. Oh, Ustaz Nasir kedua. Wa dararati batiniha, tapi busuk bagian dalamnya, wa sur'ati ihlakiha, dan begitu cepat hilangnya, wa qatliha liman massaha wa gtarra biha, dan begitu mematikannya bagi orang yang hanya mengumpulkannya dan yang tertipu dengannya, wa ghafala an dahiyatiha, dan dia lalai dari tipu dayanya, wa ghayyaraha bi ahliha,
dan bagaimana harta itu bisa merubah orang yang memilikinya, wa naqadha ahdaha, dan membuat orang-orang melanggar janji-janjinya. Fakun kaman ro'a insanan alal ghaiti bil barozi, maka ketika kamu melihat hal seperti itu, jadilah seperti orang-orang yang melihat yang keluar dari orang lain. Apaan cek? Jadilah orang-orang yang memandang itu semua seperti orang yang melihat keluar dari orang lain. Aur badiyatun sau'atuhu, sangat jelas keburukannya. Faihatun raihatuhu, sangat busuk aromanya. Kalau kata jantuk semalam bengu. Kalau busuk cuma dikit, kalau bengu itu udah 3 kali busuk. Sengir. Fa innaka taguddu basaruka an sau'atihi, maka ketika itu kamu akan memejamkan matamu dari keburukannya. Wa tasuddu anfaka min raihatihi wa natsnihi, dan kamu akan menutup hidungmu dari aroma busuknya dan baunya. Udah tuh, paham? Apa nih? Paham nih? Kalau kita ngelihat ada orang kaya, hartanya banyak, melimpah, mobilnya bererot, rumahnya berjejer, duitnya udah kagak bisa dikantongin, saking kagaknya. Tapi orang begitu ibadah kagak, sholat kagak, ngaji kagak. Jangan sampai kita tertipu. Apa Heri? Begitu satu. Emang sih kita kebanyakan pengennya gitu ya, orangnya rajin ibadah juga, rajin ngaji juga, ongkoh kaya juga gitu, pengennya. Yang mana ya? Begitu ya? Pengennya. Bang Heri juga pengennya begono. Ya Bang Heri ya? Kan kalau duit banyak mah ngaji gua anteng gitu. Yang buat di rumah udah ada buat belanjanya. Kapan aja guru manggil siap gitu. Yang di rumah anteng gitu kan. Jangan sampai besok kita berangkat ziarah lagi puyeng ngajak 33 gitu kan. Kita pengennya pasti selain kita rajin ibadah, memang kita tukang ngaji, tukang sholat, tukang puasa, pengennya mah juga kayak orang-orang kan, kaya gitu. Pengennya. Kadang begitu sih Bang Heri ya. Dan yang daglog-daglog pada kaya-kaya. Apaan? Tapi kalau disuruh milih, kalau ditawarkan salah satu dari dua kondisi, mau jadi orang kaya tapi kagak ibadah, ama kalau disuruh milih mau rajin ibadah meskipun rezekinya pas-pasan, mana yang kita pilih?
Pengennya mah tetap biar bagaimanapun. Iya, makanya saya nggak ngomong susah Mang Haji, takutnya kekabul beneran gitu. Pas-pasan aja dah. Pengen beli mobil duitnya pas, pengen bangun rumah duitnya pas gitu. Pengen beli ono pas duitnya lagi ada, pengen beli ini pas duitnya lagi ada begitu. Makanya kita nggak bilang orang susah, kagak, takutnya kekabul beneran lagi, susah beneran ntar. Kalau disuruh milih kondisi itu gitu, banyak orang yang tertipu. Pada akhirnya mereka menganggap bahwa orang yang hartanya melimpah, meskipun mereka ibadah kagak, sholat kagak, ngaji kagak, kita anggap mereka lebih seneng, lebih bahagia dibanding kita. Itu ketipunya tuh. Abang Heri, makanya Tuhan saya bilang ma'alini masa zohiriha, meskipun kelihatannya halus, kelihatannya halus, enak hidupnya ya kelihatannya, tapi buat apa? Sepohon kayu aja daunnya rimbun, kalau nggak sholat buat apa? Gitu. Apa aja? Ya lebat buahnya. Lah kita jangan ketipu. Ya mungkin sekarang kita lagi ngalamin kondisi yang serba ada. Serba ada. Serba ada Pak ya. Apa-apa adanya. Tapi kita jangan sampai ketipu, jangan sampai menganggap orang-orang yang kayak Bugono, yang hartanya melimpah, pengen beli apa aja bisa, menganggap bahwa mereka lebih bahagia hidupnya dibanding kita. Begitu Bang Heri. Meskipun ya kita tentunya pengen dua-duanya juga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi jangan sampai ketipu. Gitu Bang Imam ya. Mendingan kita dijadikan Allah sebagai orang yang rajin ibadah, meskipun kehidupan kita kaya, udah. Begitu Bang Hendrik. Jangan sampai ketipu tuh. Jadi kalau ngelihat orang-orang yang kelihatannya, apalagi kan kebanyakan di masyarakat kita ini biasanya orang non muslim lebih kaya dibanding yang muslim. Ngapa ya orang kayak Bugono malah yang kaya-kaya? Kita yang orang Islam sholat tiap hari, zikir tiap hari, masih begini aja rasanya. Jangan ketipu, jangan ketipu. Meskipun kelihatannya mereka seneng, tapi bukan itu intinya. Apa yang ketika kita dikasih nikmat bisa ngaji, bisa sholat, bisa zikir, itulah kenikmatan sebenarnya, kebahagiaan sebenarnya. Dibanding orang-orang kayak Bugono yang hartanya banyak, duitnya banyak, tapi nggak bisa ibadah, nggak sempat ngaji, masih mendingan kita. Abang Hoir. Tapi bukan berarti nggak boleh kaya, Bang Hoir, tetap. Tapi kalau disuruh milih ketika kita ngalamin kondisi kayak begini tapi kita masih bisa ngaji dibanding orang-orang Bugono yang kaya tapi nggak sempat ngaji, kita harusnya merasa bahwa kita alhamdulillah, kita syukuri kondisi ini.
Begitu. Jangan sampai beranggapan bahwa mereka yang kaya itu, padahal mereka nggak ibadah, kita anggap mereka lebih baik dibanding kita. Jangan sampai. Alhamdulillah Bang Tony nggak ketipu. Emang saatnya ngaji, udah tutup warungnya, saya mau ngaji. Kalau emang masih buka juga mah berarti jadi kayak begini pisan dah. Orang-orang yang terkena fata morgana, ketipu. Aman. Ya akhirnya kan ketipunya begitu. Ujung-ujungnya sampai ibadah yang mereka lakukan pun ditujukan untuk meraih harta yang melimpah. Sholat ini tujuannya biar jadi orang kaya. Zikir ini, wiridan ini tujuannya biar punya banyak harta, biar usahanya lancar, dagangannya lancar, banyak pelanggannya, laris. Ketipu jadinya. Yang tadinya ibadah itu harusnya diarahkan kepada Allah, karena dia ketipu oleh itu, makanya ibadahnya diarahkan buat mendapatkan ono. Itu ketipunya. Awor. Sekali lagi ya, tapi bukan berarti kita nggak boleh kaya. Kaya itu diperintah. Cuman jangan sampai dengan banyaknya harta itu membuat kita lupa dari ibadah. Gitu. Makanya salah satu ciri orang takwa itu orang-orang yang ingat kepada Allah baik ketika dia senang maupun ketika dia susah. Lagi susah ya tetap ingat sama Allah, begitu jadi orang senang pun, jadi orang kaya pun tetap ingat sama Allah. Itu yang diperintahkan. Makanya dianggap itu masoidiha wa sumumi halqatilati. Itu perangkapnya dan racunnya yang sangat mematikan. Karena banyak orang yang akhirnya celaka gara-gara itu. Lagi susah mah ngaji mulu, zikir mulu, wirid mulu, lagi susah. Ah, nggak ngapa-ngapain, saya bisa di rumah ngaji ah. Apa begitu ya? Mas Wahyu orang nggak punya tambak ikan aja jadi ngaji malam-malam. Banyak orang yang ketipu di situ. Nah, itu perangkapnya yang sangat mematikan. Wa qatliha liman masaha waqtarra biha. Dan dia sangat cepat membunuh orang-orang yang hanya mengumpulkannya dan tertipu dengannya. Begitu dapat harta, bukannya dibagi-bagikan, diinfakkan, dikumpulin doang. Itu perangkap juga. Perangkap. Karena itu yang nanti akan dihisab oleh Allah buat orang itu, yang akan diminta tanggung jawabnya, yang sampai ditegur di dalam surah At-Takatsur kan begitu. Alhaakumut takatsur. Betapa celaka. Alhaakumut takatsur. Orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya itu dibuat lalai oleh hartanya. Ntar sadarnya kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau udah
masuk ke kuburan baru udah sadar. Coba kalau dulu harta saya pakai buat bangun masjid, buat bangun pesantren, buat bantuin orang yang susah, udah enak kali sekarang saya. Oh, sangat mematikan tuh. Sampai bisa merubah orang yang memilikinya. Wa ghayyaraha bi ahliha. Tadinya lagi susah mah sopan, ngomong ge santun, lembut. Begitu udah punya harta dikit, mulai ndak. Apa ini? Merubah orang. Abang Heri, iya sekarang mah Bang Heri asal ditelepon kapan aja nyampe. Bang Heri ke pesantren apa? Siap guru. Iya sekarang. Coba antara kalau udah kaya. Siap. Iya sekarang mah. Apa kong? Jangan meremanya kong. Karena itu tipu dayanya dan banyak orang yang ketipu di situ. Lagi susah mah baik, pas begitu udah mulai kayaan dikit mulai dah betantang betenteng. Abang Hendrik, tuh Bang Hendrik ngaji karena sekarang lagi begini aja. Nah, kalau udah jadi bos odong-odong enggak ngaji lagi udah. Oh Ustaz, begitu ya? Wa naqadu ahdaha, gara-gara tipu dayanya orang-orang jadi melanggar janji-janjinya. Maka sampai disinggung oleh Allah tuh di surah At-Taubah kan ayat 75. Banyak orang-orang yang bilang, ya Allah, kalau engkau memberikan anugerah kepadaku, pasti akan saya gunakan untuk sedekah, untuk infak. Tapi pas begitu jadi orang kaya, mulai dah pelitnya muncul. Banyak orang yang melanggar janjinya gara-gara harta. Apa gimana? Tapi sekali lagi, bukan berarti kita nggak boleh kaya. Kaya ya penting. Itu dibuktikan dari rukun Islam kita. Rukun Islam kita kan ada 5. 5 apa 3 Ustaz? 5 ya. Gitu. Syahadat itu nggak pakai modal dah, tinggal ngucap doang. Sholat ya modal sih cuma dikit, mau beli sarung kokoh doang, peci dah. Puasa juga paling modal dikit dah, buat beli korma doang sama sirup, sama belewah, sama sukun. Sukun apa? Timun suri. Sukun gitu. Nah buat zakat sama haji tuh yang modalnya rada gedean. Ya artinya kan kita diperintah untuk kaya oleh Allah. Cuma diingetin kalau udah kaya jangan sampai ketipu dengan harta. Emang biasanya seminggu 2 kali ngaji ya tetap, mau lagi susah ataupun udah kaya tetap ngaji mah jangan ditinggal. Apa Ustaz?
Itu kenapa pada awalnya Rasulullah nggak mau ngedoain Sa'labah buat jadi kaya, nggak mau. Ya Rasul, doain saya apa biar kaya, saya bosan buat rasanya kagak bisa jamaah ke masjid. Kalaupun jamaah buru-buru pulang karena bini saya nungguin pakaian saya buat sholat. Saking susahnya sampai baju sholat aja berdua sama bininya baju sholat. Pengen kayak orang-orang. Biar enggak kalau Bang Hoir mah kayak orang-orang. Takutnya Sa'labah berubah. Biasanya orang begitu, lagi susah mah gitu. Sama guru gak deket gitu. Kesik-kesik main ke rumah guru, minta doain. Gitu. Apa Sahyu? Malam-malam dibelain datang dari Setu kan, dua-dua Bang Hoir pengen minta doain sama guru. Canda apa Mas Hoyo? Canda. Pas begitu kaya mah gurunya dipanggil, guru main sini apa ke rumah? Ya elah. Hah? Jangan sampai yang begitu sini. Ya buktinya kenyataan begitu Rasul kasih kambing buat Sa'labah, didoain buat biar kaya, ujung-ujungnya jadi pelit sama zakat, nggak mau bayar, sholat jamaah nggak pernah lagi, sibuk ngurusin kambingnya. Apa? Kaya boleh tapi jangan sampai lupa dengan kewajiban kita, itu intinya. Dan untuk sekarang nggak usah pakai minder, nggak usah ngerasa diri kita rendah, nggak usah ngerasa hina. Kalau ngeliat orang yang kagak ngaji, nggak sholat, nggak ibadah, lebih kaya dari kita, ya biarin aja. Jangan ngerasa kita lebih hina. Bahkan anggap itu kayak kotoran yang keluar. Ya percuma aja, buat apa? Begitu Bang Andi. Kalau ada orang kaya tapi nggak mau ibadah, ya anggap aja kayak yang keluar. Ih, najis. Jangankan dari kita aja kita jijak, bagi dari orang lain. Yang mudah-mudahan Bang Dika nggak begitu. Ntar begitu dapat kerja berhenti lagi ngajinya. Apa Hendrik? Begitu Bang Hendrik ya. Kita tahu badiatun sawatuhu, keburukannya jelas banget ya, namanya siapa yang bilang cakep sih? Jangankan yang encernya, yang mengkelnya aja jelek dia mah. Baru pengen ngelus dada, enek kali. Ya kudu kita begitu tuh, sama orang yang punya harta banyak tapi nggak mau ibadah, kudu kita begitu. Enek ngeliatnya, jelek ngeliatnya, jijik. Ngapa sih ada orang begitu? Padahal hartanya banyak, ngaji padahal tinggal ngaji, sholat tinggal sholat. Yang ngurusin kerjanya banyak karyawannya, rumahnya ada pembantunya. Ngapain sih pakai kagak ngaji, kagak sholat? Jijik kita ngeliatnya. Kudunya seperti itu, bukan malah sampai kapan kita kayak dia ya? Ya kayaknya boleh. Mantap.
Jangan sampai salah paham. Kalau kamu melihat sesuatu yang menjijikkan seperti itu, kamu pasti akan menutup matamu, memejamkan matamu, memejamkan pandanganmu, dan menutup hidungmu biar nggak nyium. Fahakada fakun fid dunya, begitupun perlakuanmu seharusnya terhadap dunia. Idza ra'aitaha ghadda basaraka an zinatiha wa sadda ala anfika mimma yafuhu min rawaihi syahwatiha wa ladzatiha litanjua minha wa min afatiha wa yasilu ilaika qismuka minha wa anta fihi muhanniun. Apabila kamu melihat hal yang seperti itu, tundukkan pandanganmu, pejamkan matamu dari segala macam keindahannya. Jangan sampai ketipu. Tutup hidungmu rapat-rapat dari aroma busuknya yang menyengat. Dari berbagai macam syahwatnya dan kelezatannya. Litanjua minha wa min afatiha, agar kamu bisa selamat darinya dan dari kerusakannya. Wa yasilu ilaika qismuka minha wa anta fihi muhanniun, dan jatah-jatahmu yang disiapkan oleh Allah akan sampai kepadamu dan kamu dalam kondisi enjoy saja, anteng saja. Enjoy Bang Heri. Saatnya kerja ya kita kerja, saatnya ngaji ya kita ngaji, saatnya sholat ya kita sholat. Enjoy jadi. Emang udah jamnya nutup ya udah nutup, ngaji Buat apa kita bela-belain harta yang segitu, tapi gara-gara itu kita meninggalkan ibadah. Apa yang enggak sholat, apa yang enggak ibadah, buat apa? Begitu Bang Ipul ya. Yang penting saatnya kerja ya kita kerja, saatnya usaha kita usaha. Tapi jangan sampai gara-gara itu kita meninggalkan ibadah yang sudah diwajibkan buat kita. Bang Budin, begitu Bang Budin. Qala Allahu azza wa jalla li nabiyyihil Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman kepada nabinya Al-Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum, jangan kamu lirikkan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa kelompok dari mereka. Zahratal hayatid dunya, sebagai perhiasan untuk kehidupan mereka di dunia. Linaftinahum fihi, yang tujuannya dengan kami berikan anugerah itu untuk menguji mereka. Linaftinahum fihi, untuk menguji mereka. Ya, karena yang sebelumnya kita sampaikan kan, mau itu dikasih kaya ataupun dikasih kesulitan, itu semuanya ujian dari Allah. Dikasih kesulitan, ujian apakah kita ini sabar atau enggak,
dikasih kekayaan pun tujuannya untuk menguji apakah kita pandai bersyukur atau enggak. Ketika kita dikasih harta melimpah tapi kemudian enggak ibadah, berarti kita bukan orang yang bersyukur. Ketika kita dikasih harta yang melimpah tapi kemudian kita tidak banyak sedekah, berarti kita bukan orang yang bersyukur. Apa Bang? Apa Ustaz? Memang sengaja Allah berikan itu. Satu ujian juga buat kita kan, kita tergoda apa enggak. Kalau dengan dia enggak ngaji-ngaji, kaya, bentar Bang Heri berhenti aja lagi ngajinya gitu. Kali kalau berhenti ngaji mah kaya gitu. Ya pada kenyataan kan pada akhirnya banyak yang ngomong begitu, gini kan lu yang ngaji tiap malam masih miskin-miskin juga. Dan gitu. Gini kan lu yang sholat tiap hari masih miskin-miskin juga. Dan gue yang kagak sholat begitu ujung-ujungnya. Kagak sedikit kong yang ngomong begitu. Apa ini? Nggak sedikit. Apa Ustaz? Begitu ya? Memang tujuannya untuk menguji, gitu. Menguji mereka. Dan banyak yang kena ketipu di situ. Apa Ustaz? Warizqu rabbika khairu wa abqa. Dan anugerah Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Apa Ustaz? Udah jelas itu? Mana yang belum jelas? Ada? Bang Ipul kali? Mau jawaban? Enggak? Bang Budin? Enggak? Paham itu udah semua? Bang Imam? Paham? Ingat tuh Bang Imam ya, kalau emang udah jadwalnya ngaji, pas lagi kebarengan ada jadwal panggilan mijit, jangan sampai ngaji dikalahkan. Nggak ada panggilan mijit, berarti kita ketipu namanya. Bang Ipul? Bang Ipul nggak ngaji gara-gara rapat ustadz dunia. Apaan kau? Ketipu dia. Dah 1:30 terus ini nih. Jadi intinya kalau ngelihat orang kaya tapi dia nggak ibadah, jangan sampai kita silo sama orang-orang kayak begitu. Gitu. Jangan sampai silo, misalnya. Masih lebih baik kita, meskipun rasa-rasanya kalau dari sisi ekonomi kita masih begini, tapi alhamdulillah kita masih dikasih kekuatan buat ibadah, buat sholat, buat zikir, buat ngaji. Ini lebih baik. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ini yang lebih baik. Ya syukur-syukur sih kalau bisa dua-duanya, ngarep ya, syukur-syukur. Kan enak jadinya kita ziarah kemana aja nggak pakai puyeng dulu, rebahan aja, pegangin pala. Ntar malam berangkat bagaimana ini ya. Puyeng ngajak-ngajak.
Udah Ustaz, terusin. Bab baru soalnya. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, setengah dua. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.